Nah, untuk stele itu sendiri, kan berkas pengangkutnya ada macam-macam kan tipenya ya, sehingga stele itu pun juga punya tipe yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan tipe berkas pengangkut, ada tidaknya empulur dan jendela daun, itu stele dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ini kalian bisa ngelihat ada haplostele, kemudian yang kedua ini ada actinostele, lalu yang ketiga di sini itu ada plectostele. Nah, ini untuk tipe yang 1 sampai 3 itu dijumpai pada batang dengan tipe berkas pengangkut konsentris amfikibral, yaitu xilem dikelilingi oleh floem. Jadi xilemnya di dalam, floemnya di luar gitu ya. Nah, ini tipenya bisa berbeda karena kalau kita lihat bentuk dari xilem yang ada di tengah itu berbeda. Kalau untuk tipe haplostele itu xilem berupa bangunan membulat di tengah dan dikelilingi oleh floem. Sementara yang kedua ini tipe actinostele, yaitu apabila xilem berupa bangunan seperti bintang ya di bagian tengah ini, kemudian dikelilingi oleh floem. Jadi yang hitam ini xilemnya, yang putih itu floemnya. Lalu tipe yang ketiga atau ini disebut sebagai tipe plectostele apabila xilem merupakan lempengan-lempengan yang saling berhubungan. Jadi ini sebenarnya lempengan-lempengan gitu ya ceritanya, dan saling berhubungan, lalu dikelilingi oleh floem. Nah, selanjutnya ada 4 dan 6 nih. 4 dan 6 ya. Ini ada tipe siphonostele. Keduanya tipe siphonostele, cuma yang keempat ini adalah siphonostele amphiplois. Yang keenam ini siphonostele ectoplois. Nah, tipe stele yang nomor 4 dan 6 ini itu dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris amfikibral. Dan di bagian tengahnya terdapat empulur. Amfikibral masih ingat kan? Konsentris amfikibral, di mana xilem di bagian dalam lalu dikelilingi oleh floem. Nah, bedanya 4 dan 6 ini itu dia memiliki empulur di bagian tengah-tengahnya. Jadi ini yang bulat di tengah itu adalah empulurnya. Nah, yang nomor 6 nih, yang siphonostele ectoplois, siphonostele ectoplois itu apabila floem di sebelah luar dari dari xilem ini ya. Yang hitam itu xilem, yang putih floemnya. Lalu di tengah-tengahnya ada empulur, itu yang ectoplois. Lalu yang keempat nih, siphonostele amphiplois, itu apabila floem berada di sebelah luar dan sebelah dalam dari si xilem, lalu di tengahnya terdapat empulur. Untuk nomor 5, ini tipe dictyostele. Jadi tipe stele yang ini dijumpai pada batang dengan beberapa kelompok berkas pengangkut yang masing-masing terdiri atas xilem dan dikelilingi oleh floem. Jadi kalau kalian lihat, xilem dikelilingi floem, lalu nanti di tempat lainnya ada lagi berkas pengangkut seperti itu lagi ya. Nah, seperti ini, kelompok berkas pengangkut yang sudah lengkap, di situ ada xilem dan floem. Lalu di bagian tengahnya ada empulur. Jadi ini adalah tipe dictyostele, di mana ada berkas-berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, lalu di bagian tengah ada empulurnya. Kemudian selanjutnya ada eustele yang nomor 7 ini. Jadi tipe stele ini dijumpai pada batang dengan tipe berkas pengangkut kolateral terbuka atau bikolateral. Jadi di bagian tengahnya terdapat empulur, nah di sini ya, sehingga nanti juga ada jari-jari empulurnya. Nah, kalau kambium itu sendiri itu kan dibedakan menjadi 2 ya. Ada kambium vaskuler atau fasikuler dan ada kambium intervaskuler atau intervasikuler. Itu yang intervaskuler, guys. Sini di antara berkas pengangkut yang satu dengan berkas pengangkut yang. Jadi kalau kambium vaskuler itu berarti dia posisinya di dalam berkas pengangkutnya, yaitu antara xilem dan floem. Kemudian tipe stele yang berikutnya itu ada atactostele. Atactostele kalian bisa lihat di nomor 8. Ini dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut tipe kolateral tertutup.
yang tersebar. Jadi kalau kalian melihat kan memang berkas pengangkutnya tersebar di seluruh penampang batang ya, baik di daerah korteks maupun daerah stele, di mana batas antara korteks dan stele juga tidak terlihat dengan jelas. Kemudian kalian tadi kan pernah sempat melihat ya, ada beberapa area di sini yang memiliki empulur gitu kan di tengahnya. Nah, sebenarnya empulur itu merupakan daerah di sebelah dalam dari berkas pengangkut dan memang dia bersifat parenkimatis. Lalu tadi saya sempat bilang ada jendela daun gitu kan. Nah, ini kalian bisa lihat di nomor 7 itu, kalau kalian lihat kan berkas pengangkutnya dia terputus ya di sini. Tidak nyambung jadi satu gitu. Nah, terputusnya ini disebut sebagai celah. Nah, celahnya ini adalah jendela daun. Jadi kita sebut celahnya ini jendela daun. Jadi yang dimaksud jendela daun itu adalah bagian dari batang gitu ya, bagian dari batang atau cabang yang tidak dapat dijumpai adanya berkas pengangkut karena adanya percabangan ke arah samping untuk membentuk ranting. Nah, jadi di daerah yang tidak dijumpai berkas pengangkut disebut sebagai jendela daun. Kita nanti akan lihat di slide akhir. Kemudian berikutnya, ini untuk susunan xilem dan floem pada akar dan batang itu memang berbeda. Kalau pada akar, itu xilem primer terletak bergantian dengan floem primer. Sementara pada batang, xilem dan floem terletak berhadapan atau kolateral. Nah, ini yang bawah itu yang batang, yang atas ini yang akar. Nah, kemudian pendewasaan xilemnya juga berbeda. Kalau pada batang, nih, pendewasaan xilemnya itu tipe endark. Maksudnya endark itu adalah metaxilemnya berada di sebelah luar dan protoxilemnya di sebelah dalam, sehingga pertumbuhannya itu dari dalam ke luar. Nih. Sedangkan pada akar itu tipe pendewasaan xilemnya adalah tipe eksak, di mana metaxilem itu bisa kita jumpai di sebelah dalam dan protoxilem itu di sebelah luar, sehingga bisa kita simpulkan pertumbuhan dari si xilem itu dari luar ke dalam. Jadi kalau pada batang itu dari dalam keluar, kalau pada akar pertumbuhan xilemnya dari luar ke dalam. Jadi kebalikan aja ya guys. Kemudian untuk jaringan dewasa pada batang, nah ini cukup berbeda memang pada batang berkayu dan pada batang herba. Nah, jaringan dewasa pada batang berkayu dan herba itu berbeda. Ini adalah untuk yang batang herba ya. Jadi pada batang dikotil untuk tipe tanaman yang herba itu tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga nanti tidak akan kalian jumpai adanya xilem sekunder maupun floem sekunder dan juga sel gabus. Nah, kenapa kok nggak mengalami pertumbuhan sekunder? Ya karena ini tadi pertumbuhannya cuma 1 tahun atau bahkan 1 musim doang. Lalu kalau kalian lihat kan memang dari sisi morfologisnya si batang itu lebih fleksibel ya, lebih lunak. Dan kalau pertumbuhan sekunder itu terjadi, nanti batang akan menjadi sangat keras banget guys. Jadi ya memang untuk herba ini tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, untuk tumbuhan dikotil yang berkayu, biasanya dia akan hidup lebih dari 1 musim, sehingga akan melakukan pertumbuhan sekunder ya. Biasanya dia akan lebih lama ya hidupnya, bahkan lebih dari setahun, bisa jadi bertahun-tahun. Itulah kenapa kalian bisa melihat lingkaran tahun pada batang tumbuhan berkayu, itu hasil pertumbuhan sekundernya. Jaringan hasil pertumbuhan sekundernya ini nantinya akan bersifat keras dan kaku. Kemudian pada tumbuhan atau batang berkayu ini bisa terjadi gugur daun pada musim-musim tertentu, sehingga nanti akan ada berkas daun pada batangnya. Nah, setelah itu biasanya tunas aksiler itu akan tumbuh di atas berkas daun. Kemudian untuk si batang berkayu ini itu biasanya juga akan kita jumpai adanya nodus ya, panjang nodus yang itu akan berbeda nantinya sesuai dengan kondisi lingkungan pada saat musim tumbuh. Lalu juga bisa kita jumpai adanya lentisel pada batang berkayu.
Nah, ini fungsinya untuk pertukaran udara antara jaringan di dalam batang dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, tapi lentisel ini biasanya akan muncul ketika si tumbuhan atau tumbuhan yang batang berkayu ini dia selesai melakukan pertumbuhan sekunder. Nah, kalian bisa ngelihat di sini guys, yang sebelah kiri ini cukup jelas sekali ya. Ini menunjukkan struktur anatomi, ini yang atas, yang tengah, dan yang bawah, menunjukkan struktur anatomi batang berkayu pada posisi yang masih muda. Ini yang atas masih muda, kemudian yang bawah ini sudah mulai terjadi pertumbuhan sekunder gitu ya. Kemudian yang bawah ini berarti pertumbuhan sekunder sudah 2 tahun ini, umurnya 2 tahun. Nah, nanti ini masih bisa melakukan pertumbuhan sekunder lagi. Nah, ini pertumbuhan sekunder yang awal-awalnya dimulai, ini yang sudah 2 tahunnya, dan nanti bisa berlangsung terus sampai bertahun-tahun. Nah, kalau kalian lihat di batang yang belum mengalami pertumbuhan sekunder, itu kan lapisannya ada epidermis yang paling luar, lalu sebelah dalamnya ada korteks, kemudian sebelah dalam korteks itu ada stele, di mana di situ kita jumpai floem terlebih dahulu, lalu ada kambium di dalamnya, kemudian ada xilem, lalu di sebelah dalam itu ada empulur, gitu ya urutannya. Nah, ketika si tumbuhan dikotil itu melakukan pertumbuhan sekunder gitu ya batangnya, tapi ini biasanya cuma pada tumbuhan dikotil yang berkayu dan pada tumbuhan gymnosperme atau berbiji terbuka. Jadi pertumbuhan sekunder itu dilakukan oleh kambium dan kambium gabus. Kalau pada tumbuhan dikotil dan berbiji terbuka atau gymnosperme, si asal mula awalnya dulu di awal pertumbuhan sel-sel prokambium itu kan akan berdiferensiasi menjadi jaringan berkas pengangkut primer. Nah, sebagian dari prokambiumnya itu akan tetap bersifat meristematik dan nantinya akan berkembang menjadi kambium. Nah, ini bedanya dengan monokotil. Kalau tumbuhan monokotil, semua sel penyusun prokambium itu berdiferensiasi menjadi jaringan berkas pengangkut. Makanya mereka nggak punya kambium. Tapi kalau pada dikotil dan gymnosperme, sel prokambiumnya itu berkembang menjadi jaringan berkas pengangkut primer dan sebagian lagi tetap bersifat meristematik yang nantinya akan menjadi kambium. Nah, kambium inilah nanti yang akan melakukan pertumbuhan. Ini kalian bisa lihat yang warna hijau kambiumnya. Dia akan mengalami pertumbuhan sekunder ke arah luar. Nah, di sini ini akan membentuk floem sekunder. Lalu pertumbuhan ke arah dalam yang ini pink muda gitu ya. Ini adalah xilem sekunder. Jadi kambium yang berwarna hijau ini ke arah luar membentuk floem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Nah, setelah si kambium ini yang warna hijau ini tadi mengalami pertumbuhan sekunder atau mengadakan pertumbuhan sekunder ya, maka terbentuklah kambium gabus. Nah, kambium gabus ini bisa terbentuk di sini ya dari berbagai jaringan hidup, baik dari epidermisnya bisa, atau bisa juga dari parenkim korteks yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematik. Jadi di sebelah sini nih kambium gabusnya mulai terbentuk. Nah, kemudian kambium gabus ini akan melakukan pertumbuhan juga ke arah luar. Ini akan membentuk gabus atau velum, dan ke arah dalam ini akan membentuk veloderm. Jadi veloderm ini sebenarnya merupakan parenkim, sel-sel parenkim. Nah, si velogen, kemudian si velum yang terbentuk di sebelah luarnya dan veloderm yang terbentuk di sebelah dalamnya, itu akan membentuk jaringan gabus sekunder. Atau kita bisa juga kita bisa menyebut jaringan gabus sekunder ini dengan istilah periderm. Nah, jaringan gabus yang terbentuk inilah nanti dia akan menggantikan fungsi dari epidermis, yaitu sebagai jaringan pelindung.
Nah, ketika si gabus ini sudah menggantikan si epidermis, nah ini epidermisnya mengelupas, mati dan mengelupas, lepas kayak gitu, dan sudah tidak berperan lagi di sini ya, sehingga perannya digantikan oleh si gabus ini, jaringan gabus sekunder. Nah, karena di bagian luar itu berupa jaringan gabus, maka antara jaringan yang ada di sebelah dalam dari jaringan gabus dan sebelah luar itu kan terpisah ya. Bagian dalamnya dan bagian lingkungannya itu terpisah oleh si jaringan gabus ini, sehingga diperlukan adanya hubungan antara lingkungan atau udara luar dengan jaringan yang ada di sebelah dalam dari jaringan gabus ini. Nah, oleh karena itu untuk menunjang proses tadi, maka dijumpai adanya lentisel pada jaringan gabus. Nah, sehingga udara itu masih akan bisa bertukar ya, saling berhubungan. Nah, ini yang bawah itu adalah hasil pertumbuhan sekunder setelah 2 tahun. Jadi kalian bisa melihat kan di sini. Nah, ini adalah silem primer, lalu ini silem sekunder yang tahun pertama. Ketika si kambium ini melakukan pertumbuhan sekunder lagi, berarti kan terbentuk silem sekunder lagi ya di tahun kedua. Jadi ini silem primer, silem sekunder yang tahun pertama, ini silem sekunder tahun kedua. Nah, dari sinilah kalian bisa melihat tahun atau umur dari tanaman dengan cara melihat lingkaran tahunnya. Jadi ini garis pertama untuk yang awal mula, ini garis yang kedua dari dalam itu berarti tahun pertama, garis yang kedua tahun kedua, dan seterusnya.